Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ghulika wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada malam kita akan membuat sebuah video yang mana kita akan bincang-bincang pada video kali ini tentang mengenai Suratul Kahfi. Nah, jadi Suratul Kahfi ini adalah suatu surah yang memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, seperti mana yang keutamaannya sudah kami bicarakan di dalam video kami yang terdahulu, yang mana kami mengambil referensinya dari kitab Hidayatus Salikin. Nah, namun kita kadang-kala membacanya itu rasa panjang benar surahnya nih, kalau dibaca sekalian aja itu rasa panjang benar. Lalu bagaimana caranya kita membacanya itu? Maka kita bisa menggunakan makra. Nah, makra ini adalah dari mana awal kita membaca, kemudian di situ kita berhenti. Nah, misalnya kita membaca dalam sehari semalaman misalnya. Nah, karena suratul Kahfi ini terbagi kepada 12 makra. Nah, jadi misalnya maghrib malam Jumat tuh kita baca misalnya 2 makra. Isya misalnya 3 makra, subuh 3 makra, habis salat Jumat misalnya 2 makra, kemudian habis asar misalnya 2 makra, maka tuntung misalnya 12 atau kayak apa kamu membaginya. Nah, jadi ada makranya ada 12. Nah, jadi kita awali membacanya dari awal makra dan berakhir pada ujung makra. Nah, jadi makra itu ngarannya itu sepaket bacaan Al-Qur'an. Nah, menjadi paketan bacaan kayak itu. Nah, jadi dari awal sampai pada akhir. Nah, jadi di dalam surah ini ada 12 makra. Nah, makra yang pertama pada ayat ke-1 sampai kepada ayat yang ke-12. Nah, jadi ayat 12 sampai ayat 1 itu dinamakan satu makra. Nah, maka situ kita boleh berhenti atau beristirahat, kemudian disambung lagi pada makra selanjutnya. Makra selanjutnya yaitu pada ayat 13 sampai kepada ayat 17. Nah, itu satu makra lagi. Kemudian kita membacanya lagi dari ayat berapa tadi? 17. Berarti dari ayat yang ke-18 sampai kepada ayat yang ke-22 itu satu makra lagi. Kemudian dari ayat yang ke-23 sampai kepada ayat yang ke-31 itu satu makra lagi. Nah, di situ perhentian-perhentian kita membaca kalau kita hendak istirahat. Nah, istirahat nanti disambung lagi beberapa jam kemudian atau disambung lagi pada waktu yang lain. Nah, di situ tempat berhentinya. Kemudian disambung lagi sampai dari 31 berarti dari 32 sampai kepada 44 satu makra lagi. Kemudian dari 45 sampai kepada 49 satu makra lagi. Kemudian daripada surah yang ke ayat yang ke-50 sampai kepada 53 satu makra lagi. Dari 53 sampai 54 sampai ke 59 satu makra lagi. Dari 60 sampai ke 70 satu makra lagi. Kemudian dari 71 sampai ke 82 itu satu makra lagi. Kemudian dari 83 sampai kepada 101 satu makra lagi. Kemudian dari 102 sampai kepada akhir yaitu 110 itu satu makra. Nah, jadi 12 makra di pembagian-pembagian kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, ini menggunakan itu namanya ilmu makra. Nah, jadi di makra itu tempat kita berhenti dan tempat kita menyambung bacaan. Nah, kita berhenti di situ tadi, lalu kemudian disambung lagi pada waktu yang lain. Nah, jadi karena ada keutamaan membaca Suratul Kahfi pada malam Jumat dan pada hari Jumat, nah bisa saja kita membaginya
mulai malam Jumat habis maghrib, nah itu sudah tancap, nah berapa makra, kemudian disambung lagi Isya, kemudian disambung lagi subuh, misalnya habis disambung lagi habis salat Jumat, kemudian lagi disambung lagi sampai habis salat Asar hari Jumat, itu berarti seharian semalaman kita tuntung atau selesai membaca daripada suratul Kahfi tadi. Nah, ini menggunakan sistem atau metode makra tadi. Kemudian di dalam suratul Kahfi ini ada juga yang perlu kita bahas dan kita perlu bicarakan. Nah, ada beberapa hal yang juga cukup kita anggap penting. Nah, pada suratul Kahfi ayat 1, suratul Kahfi ayat 1, lihat pada ujung ayat 1 itu ada bacanya sakatah. Nah, jadi sakatah, jadi kita membacanya di sini menggunakan sakatah tadi. Sakatah tadi ialah di situ kita berhenti membacanya namun tidak bernapas, berhenti, tidak membuang napas dan tidak mengambil napas yang baru seperti mana kita berwakaf pada umumnya. Kalau kita berwakaf pada umumnya kita berhenti di situ, lalu kita buang napas, kemudian kita ambil lagi napas yang baru, lalu kita lanjutkan lagi membaca Al-Qur'annya. Ini kada di situ kita membacanya kada membuang napas walaupun kita berhenti. Nah, dan bacaannya di situ kada menggunakan seperti bacaan pada di sini di ujung ayat 1 itu bacanya iwazan. Nah, kalau dalam wakaf biasa itu yang biasa kalau kada salah disebut dengan wakaf mat iwaz, itu dibaca iwazan, itu dibaca iwaja kalau kita berwakaf dengan wakaf biasa. Nah, jadi dalam Al-Qur'an itu semuaan kalau ada kalimat iwazan itu kalau kita berwakaf bacanya adalah iwaja dan panjangnya 2 harakat. Nah, di sini kada tetap bacanya adalah iwazan qayyiman liyunjira ba'san sadida. Nah, itu di situ iwazan berhenti, tapi kada boleh membuang napas, itu adanya sakatah. Sakatah ini di dalam Al-Qur'an cuman ada 4 saja. Nah, ada 4 saja. Termasuk di antara suratul Kahfi ada, kemudian yang kedua di suratul Yasin dan ada di surah yang lain duanya. Ya, kita kada lupa menceknya itu pada surah apa yang keduanya. Kemudian ada lagi di dalam surah Al-Kahfi ini yang disebut dengan nisfu Al-Quran, artinya pertengahan Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz dan pertengahan kalimat dari 30 juz itu adanya di dalam surat Al-Kahfi, yaitu kalimat wal yatallatab. Nah, ini kalimat yang menjadi pertengahan Quran. Nah, jadi ini di tengah-tengah Quran, ke depannya separuh, ke belakangnya separuh, itu tengah-tengahnya. Nah, inilah kira-kira pembicaraan kita pada malam hari ini, membicarakan bagaimana kita membaca suratul Kahfi dengan menggunakan metode makra tadi. Jadi kalau yang kada paham, misalnya kada mengerti makra, lalu hendak dibaca semuaan keseluruhan satu surah ini sekali baca, sekali satu waktu, ya sakapanjangan. Kalau hendak berhenti, di mana berhentinya, nah di mana menyambungnya lagi, itu menjadi permasalahan bagi kita yang kada mengetahui metode makranya. Setelah kita mengetahui bahwa disitulah tempat perhentian-perhentian kita tadi, maka itu dapat kita gunakan bersama-sama. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan di dalam video kali ini. Mudah-mudahan kita berbagi pengalaman ini, berbagi pendapat ini ada faedah dan kebaikannya. Kalau ada keluputan dan kekeliruan, ya mungkin itu daripada kejahilan kami sendiri. Sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.